Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jamaah, pecinta, pensuka Waqiah Indonesia, berjumpa kembali dalam episode budaya atau peran seni budaya dalam kehidupan. Kali ini kita akan mencoba kehidupan selalu menghadirkan kisruh ya, karena selalu diinginkan kedamaian. Maka di balik itu akan selalu ada ancaman atau kerikil-kerikil atau hambatan dalam mencapai itu. Kita garis bawahi saudaraku bahwa hidup ini nyatanya baik anak kecil, dewasa atau remaja, dewasa sampai tua mengalir begitu saja. Sangat tertarik dengan kata-kata mengalir. Mengalir itu apa? Ternyata mengalir itu banyak hambatannya, terutama tiga hambatan mengalir. Yang pertama, karena batuan yang menghambat aliran. Yang kedua, resek atau sampah. Yang ketiga adalah wadek atau lumpur. Nah, sifatnya yang batu ini adalah begegek, begegek, ugek. Artinya air itu tidak mampu, paling-paling menghindari. Yang pertama, kalau di otak manusia yang berkepala batu seperti batu menghambat atau mengurangi laju kecepatan aliran. Yang kedua, resek atau sampah. Sampah itu nek wis mandek maka membebek ya. Sampah nek wis mandek membebek. Sampah itu apa kalau dalam benak kita? Adalah pola pikir. Pola pikir yang sok serik, sok geding, sok iri, dengki, serai, jahil, menagil dan sebagainya. Membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sampah. Atau mungkin diaplikasikan dalam pergaulan kalau sampah masyarakat. Yang ketiga, lumpur atau wadek. Lumpur ini bisa menghambat aliran. Lumpur ini bisa menghambat cita-cita. Lumpur ini bisa menghambat pola pikir perubahan manusia. Karena apa sifatnya lumpur? Mengendap. Karena apa? Mengendap dendam masa lalu. Punya masalah dengan orang, tidak bisa membedakan. Ini adalah yang perlu dan ini yang tidak. Benci dengan bapaknya, anaknya takut. Karena apa? Dendam. Yang didendam apa? Mengendap. Dendam itu seperti lumpur. Nah, ini tiga-tiganya ini sebagai hambatan. Bagaimana komunikasi? Ya, sekarang kita komunikasi dalam pergaulan keseharian. Ya. Di dalam tokoh wayang itu ada namanya Sengkuni. Ya. Sengkuni. Sengkini mampu, kuni itu katanya wedus, jadi mampu wedus. Jadi tokoh Sengkuni ini gimana ya? Sebenarnya kasihan ya, kasihan. Tapi Sengkuni punya karya besar, mengungkap perdebatan antara Pandawa dan Kurawa atas ahli waris. Kalau tidak ada Sengkuni mungkin tidak akan terjadi. Alhasil apa sebenarnya Bharatayuddha? Bharatayuddha itu sebenarnya pertentangan antara cipta dan rasa dalam diri manusia. Digambarkan mulai urut pertama kali matine Gatotkaca misalnya. Gatotkaca itu siapa? Gatotkaca itu pahlawan Dirgantara. Dirgantara itu apa? Jaringan sel. Jaringan telekomunikasi. Maaf, saya sebutkan misalnya ada Indosat, ada Flexi, ada macam-macam, Telkomsel dan sebagainya. Itulah. Kalau itu sudah mati, terputus, maka matilah komunikasi. Kalau mati komunikasi, apa yang terjadi? Terus kemudian matinya Bambang Irawan dan sebagainya. Dengan siapa? Nah, ini semuanya adalah lambang-lambang ya. Kalau sudah mati komunikasi, nanti apalagi di Peti Karno ya, adalah telinga. Dah semuanya akan tumplek. Nah, ini yang hebat adalah pencipta sastra itu sendiri. Ya, digambarkan sastranya seperti itu sehingga mudah dipahami dan penuh dengan penafsiran. Kalau sudah penuh penafsiran berarti dia fleksibel. Di skala zaman dia nanti akan bisa. Baik itu zaman mula, kalau bendu, sampai ke zaman milenial sekarang ini. Ya, siapa sebenarnya Sengkuni itu ya? Sengkuni itu hanya punya kakak yang kukupan seharusnya dikawin dengan Raja Astina.
karena dia telat datang untuk mengadakan sayembara perang, siapa yang menang itu bakal mengambil putri boyongan. Nah, Sengkuni begal di jalan. Aku arep melok sayembara melawan Pandu, kan waktu itu kan gitu ya, melawan Pandu. Kalau sampai aku kalah, Mbak Yu kupen. Ternyata kalah, Sengkuni tadi ke pura-pura aja. Wong Sengkuni juga punya kerajaan sendiri, Ploso Jenar ya. Pura-pura hanya ingin menitipkan Mbak Yunya nih. Akhirnya Mbak Yunya jadilah putri boyongan Pandu, dibawa ke Hastina. Karena sudah banyak, sudah 4 ya. Akhirnya Dewi Gendari tadi kakaknya dikasihkan Destarasto, kakaknya yang buta. Akhirnya punya anak sampai 100. Sengkuni tidak mau pulang ke sana, ikut ke Hastina. Dia merekayasa bagaimana ponakanku yang 100 ini bisa makan. Maka salah satu harus menjadi raja. Kebetulan Pandu punya masalah, Pandawa masih kecil-kecil sebaya dengan Kurawa ya. Akhirnya dititipkan negara itu dari Pandu, dititipkan ke kakaknya yang buta itu Destarasto. Destarasto mengangkat anaknya namanya Duryudana. Sengkuni punya pemikiran, ini 100 saudara kalau tidak bisa makan bagaimana? Satu-satunya jalan harus merebut tahta. Maka Duryudana dinaikkan menjadi raja muda, Joko Pitono ya. Nah, setelah jadi raja, dia biar membuat keputusan tergantung raja. Sengkuni mendampinginya. Ada Pendeta Durna, penasihat spiritualnya, tetapi Sengkuni yang merekayasa apapun di situ dia berperan demi kelangsungan ponaknya untuk menjadi raja di Hastina. Dan juga kalau sudah menjadi raja, anak-anaknya ini nepotismenya ini kan gampang akhirnya ya. Saudaranya yang 100 ini semua anak sing jadi gubernur, bupati, macam-macam lah pokoknya macam-macam. Nah, sampai Duryudana ini juga punya anak namanya Lesmana Wondrokumara. Oon banget loh, oon banget. Jadi ya itu pangeran Pati, jadi calon pewaris ya, kerajaan. Nah, Sengkuni, kalau tidak ada Sengkuni, kelangsungan kehidupan dari 100 saudaranya tadi atau ponaknya itu tidak akan. Makanya Sengkuni merekayasa bagaimana ini bisa pertahanan. Bharatayuda ketika ini mau rundingan, tetap ini harus Bharatayuda. Harus jadi ditunda demi kelangsungannya sampai saudara yang 100 itu, ponaknya yang 100 itu punya anak-anak. Nanti akan timbul lagi Bharatayuda tumpes, ada lagi Parikesit. Anak sama anak semua tukar terus. Nah inilah. Nah, sudah tidak ada Sengkuni, maka cures. Nah artinya apa? Sengkuni diperlukan karena dia sebagai penguji dalam arti kebenaran. Kalau tidak ada kejelekan tidak akan bisa dikatakan benar. Orang itu ganteng tidak bisa dikatakan bersih kalau tidak ada kotor, kan gitu ya. Jadi selalu ada. Jadi kalau memang dikatakan bahwa Sengkuni adalah tukang tumbuk cucuan, tukang mengadu domba, memang iya. Tetapi di balik itu Sengkuni punya keinginan yang luhur demi terahnya. Tapi sekali lagi ini contoh ya, jangan ditiru sebenarnya. Kalau itu akhirnya juga hancur seperti Sengkuni. Apakah Bharatayuda itu Sengkuni bisa mati? Ya sebenarnya tidak bisa mati karena dia punya lisah tolo itu ya, lisah tolo ini. Jadi seluruh tubuhnya itu diluri lisah tolo itu sehingga dia tahan terhadap ini. Artinya apa? Ya kehati-hatian ya. Bukan karena jimat dan sebagainya, karena kulitnya luarnya itu memang ada perisainya gitu, ada perisainya, sehingga yang bisa dijamah oleh senjata kuku Ponconoko ya bagian-bagian yang tidak kena lisah tolo itu kan gitu ya. Akhirnya disobek dan sebagainya, blewek baginya, akhirnya jadi mati. Nah, itu artinya apa? Bahwa orang-orang yang tumbak cucuan, yang suka mengadu, yang omongannya tidak benar, yang janjinya negatif,
sudah nggak bisa ngomong. Makanya Sengguni sobek mulai dari dubur sampai pas. Sama, jadi Sengguni senjatanya memang sobek baru yang menang. Aman, itu loh. Jadi seperti ini kan ada juga salamatu bilisannya. Jadi keselamatan itu terletak pada lisan. Ketika lisannya Sengguni udah ngomong jebret, maka semua akan menjadi ricuh gaduh. Jadi keruh ya. Tapi keruhnya itu endingnya seperti sembunyinya Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Jadi apa yang dialami tentu akan terasah ya, terasah. Jadi inilah sebut saja puting beras sarana kinoso. Permasalahan itu kalau diuncai satu dan ketemu, maka akan menjadi putih bersih kembali pada fitrahnya. Tidak semuanya permasalahan itu jelek, karena di balik kejelekan itu ada keindahan. Di balik keindahan ada kejelekan kalau sudah lupa. Kalau sudah lupa dia akan menikmati itu terus ya. Tapi ingatlah bahwa semuanya itu ada batasnya. Semua ada batasnya. Sebagai pesan dari peristiwa itu, yang pertama tentu ojo kagetan lah. Saya kata tabayun itu lebih utama daripada kita langsung menduga kemudian mengambil tindakan sendiri ya. Tabayun, damai ya. Setelah tabayun, asah permasalahan itu siapa, bagaimana, dan bisakah diterima. Berita apapun, berita gosip, berita viral yang bagaimanapun, satu, siapa yang membawa berita itu. Yang kedua, apa sebenarnya berita itu. Yang ketiga, bisa nggak berita itu diterapkan. Ini 3 ciri ini, kalau misalnya bisa diterapkan, tapi yang membawa berita tidak valid, ya nggak bisa. Beritanya ampuh, bisa dilaksanakan, tapi diterapno ora bisa diterima, ya nggak bisa. Itu 3 perkara. Oleh karena itu, cipta rasa karsa sebelum mengucapkan sesuatu, maka kajilah lebih dalam dari kita. Ya. Hadirkan ilahiyah dari kita untuk menggapai fitrah pola pikir, ya, pola pikir yang bersih. Ojo kesusu, ojo gumunan, ojo krusa-krusu. Wong kesusu ing kono dalane keliru. Baik, itu kira-kira sahabat-sahabat Waqiah Indonesia. Qala ja'ala haq wa saqala batil, surati raja ningrat lebur tining pangastuti. Sampai ketemu episode berikutnya.